Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita sukses berkah. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah halalkan syafa'atul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, gimana kabar antum semuanya? Sehat? Hadir semuanya? Hadir? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Qiyamah, ya. Ayat ke-6 sampai ayat ke-12. Untuk itu silahkan dibuka mushafnya. Kita akan baca bersama-sama. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar. Fa idza bariqal basar. Wa khasafal qamar. وجمع الشمس والقمر. وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يقول
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Yas'alu, bertanya, manusia yang bertanya di sini ya. Ayyana yaumul qiyamah, kapankah hari kiamat itu? Fa idza bariqal basar, apabila mata terbelalak ketakutan, wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Yaqulul insan, berkata manusia, yauma idzin, pada hari itu, ainal mafar, kemana tempat berlari? Kalla la wazar, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Wallahu a'lam bissawab. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas biodata surat ini, peta pembahasan surat ini, kemudian ayat pertama sampai ayat kelima yang menjelaskan sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda keseriusan dan kepastian bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Hanya waktunya yang tidak dijelaskan secara definitif. Hal ini memberikan pesan kepada kita, jangan sampai lengah, karena kita tidak tahu kiamat itu kapan terjadi. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu kematian kita, berpisahnya antara ruh dengan jasad kita. Kiamat kubra, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan apa yang ada di jagat raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menghancurkan jagat raya ini, itu bukan berarti akhir dari segalanya. Bahkan disitulah sebenarnya awal dari keabadian. Jika hidup di dunia itu fana, hanya sebentar, tapi ketika kita mati dan dibangkitkan, justru disitulah awal keabadian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan manusia, menciptakan manusia yang tadinya tiada menjadi ada, kemudian manusia yang ada itu dimatikan, maka sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali manusia yang dulu pernah hidup di dunia. Jangankan menghidupkan kembali, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari ketiadaan menjadi ada itu mudah, apalagi yang dulu pernah ada kemudian dihidupkan kembali. Hal ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa apa yang telah kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jauhi dosa dan maksiat. Jikapun kita semuanya pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, maka segeralah bertobat kepada Allah dan terus memperbaiki diri kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirindukan surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayat selanjutnya yaitu ayat 6 sampai ayat ke-12 merupakan sebuah pertanyaan dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan tanda-tanda yang sangat luar biasa. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, ay yas'alu hadzal kafir al-fajir, bertanya orang kafir al-fajir yang banyak dosa itu,
ala sabilil istihza wa takdzib, dengan cara istihza, mengolok-olok, karena mereka tidak percaya dengan yaumul qiyamah, wa takdzib, dan dengan gaya membohongkan. Alah, emang ada kiamat? Nah, kalau kita tuh begitu, emang pasti terjadi kiamat? Nggak mungkin lah. Nah, itu pola pertanyaannya, bertanya tapi untuk mengolok-olok dan membohongkan. Mata yakunu hadzal yaumul qiyamah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan, wasu'al huna, soal mutana'at wa mustab'ada liqiyamis sa'ah. Pertanyaan menunjukkan jauhnya dan tidak mungkinnya hari kiamat terjadi. Wa nadhiruhu wa yaquluna mata hadzal wa'd. Dan kita bisa melihat ayat yang lain, wa yaquluna mata hadzal wa'd, kapan hari yang telah dijanjikan itu. Walidzalika yunkirul ma'ad wa yukadzibu bil ba'tsi wan nusyur. Hal itu karena mereka mengingkari adanya hari kembali, semua manusia akan dikembalikan kepada Allah, wa yukadzibu bil ba'tsi wan nusyur, dan mereka membohongkan hari kebangkitan dan hari dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghardu minal ayah, dan target dari ayat ini adalah liyafjuru amamah. Maksudnya annal insan alladhi yamilu taba'ahu ilal istirsal fi syahawat, liyafjur amamah, melakukan dosa fujur amamahu, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak percaya kepada Allah, manusia yang tidak percaya kepada hari kiamat itu, hari di mana pembalasan seluruh amal akan dilakukan, terus menerus melakukan syahwat wal istiksar minal ladzat, memperbanyak kenikmatan-kenikmatan. Di sini maksudnya hedon, ya. Yang penting nikmat, yang penting enak, padahal tidak seperti itu. La yaqadu yaqirru bil hasyri wan nashri, tidak pernah mereka berpikir akan adanya hari di mana semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ba'tsil amwat, dan dihidupkan seluruh yang telah mati, li'alla tanghisa alaihi. Qala ta'ala raddan ala haulal munkirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka orang-orang yang mengingkari ini, fa idza bariqal basar, ay fa idza zaghal basar wa tahayyar, ketika mata terbelalak dan keheranan, wan bahara min syiddatil ahwal wal makhatir, dan apa yang mereka lihat dari dahsyatnya situasi dan kondisi. Wa khasafal qamar ay dhahaba dawuhu wa azlama, kemudian matahari, bulan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya sehingga menjadi gelap. Kenapa begitu? Ketika malam, cahaya yang paling dibutuhkan oleh kita adalah cahaya rembulan. Ketika ada cahaya bulan, maka kegelapannya tidak akan pekat. Akan tetapi ketika bulan sudah tidak lagi bersinar, maka kondisi malam begitu gelap gulita, pekat, tidak terlihat apa-apa. Ai wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, ai jama'a bainahuma yaumul qiyamah. Maksudnya adalah dikumpulkan di antara keduanya, di antara matahari dan bulan kelak ketika yaumul qiyamah. Yakunu narullahil kubra, maka keduanya wa'amak jumi'a bainahuma yaumul qiyamah, matahari dan bulan menjadi satu. Wa ulqiya finnar liyakuna azaban, wa ulqiya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, liyakuna azaban 'alal kufar, agar menjadi
siksa bagi orang-orang kafir. Qala Atha mengatakan yujma'ani yaumul qiyamah thumma yuqdzafani fil bahr. Dua-duanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilemparkan fil bahar, ke dalam lautan. Fayakunu narullahil kubra, kemudian keduanya menjadi api yang sangat besar. Yaqulul insan yawma idzin ainal mafar, ay yaqulul fajirul kafir fi dzalikal yawm. Berkatalah orang-orang yang banyak dosanya dan orang-orang kafir fi dzalikal yawm, di hari itu, ainal mahrab, kemana kami harus berlari, wa ainal farar, dan kemana orang-orang berlari, wal munji min hadzal karitsah ad-dahiyah, dan bagaimana kami bisa selamat dari kondisi goncangan al-karitsah itu, seperti gempa bumi itu, karitsah, dari goncangan yang sangat luar biasa dahsyat ini. Ya, yaqulu qaulul ais li'ilmihi bi annahu la firara hina idzin. Maka berkatalah orang-orang yang sudah putus asa, karena dia mengetahui bi annahu la firara, bahwa tidak ada tempat untuk berlari hina idin, pada waktu itu. Kalla la wazar rada'un lahu an talabil firar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat pelarian, tidak ada tempat sembunyi. Mau ke mana dia? Liyartadi'a wa yanjazira an dzalikal qaul fala malja'a lahu wa la mughitha min azabillah. Tidak ada yang bisa diharapkan dan tidak ada yang bisa dimintakan pertolongan min azabillah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar, ay ila Allah wahdahu masirun wa marja'ul khalaiqi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja tempat kembali seluruh makhluk. Qala al-Alusi, Imam al-Alusi mengatakan ilaihi jalla wa ala wahdahu istiqrarul ibad. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali seluruh hamba-hamba. La malja wa la manja lahum ghairahu. Tidak ada yang bisa dijadikan tempat berlindung dan tempat untuk menyelamatkan mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak akan ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita semuanya. Ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kita pun tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kematian itu menjadi sebuah gerbang yang dirindukan. Kenapa? Karena kita tahu pertemuan yang akan dilakukan setelah kematian itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hei jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, karena selama hidupnya di hati dan di fikirannya, di lisan dan pada gerak amalnya senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah hati ini akan tenang. Siapapun yang terus mempelajari kemahabesaran Allah, siapapun yang terus mengkaji keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan semakin tunduk kepadanya, maka fikirannya akan semakin tunduk kepadanya, yang menjadikan hidup kita tenang, aman, tentram, walaupun mungkin dalam situasi dan kondisi perang, situasi dan kondisi sangat sulit. Tapi bagi mereka yang mengenal Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka ketenangan yang sangat luar biasa. Ikhwani a'azakumullah, rangkaian ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita semuanya, dimulai dari faiza bariqal basar, ketika mata kita terbelalak, itu menunjukkan kematian, itu menunjukkan keheranan, itu menunjukkan ada hal-hal yang sangat dahsyat sedang terjadi. Bahkan matahari dan bulan diadukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang sangat luar biasa. Jangankan itu, ketika ada dentuman bom saja,
kita sudah ketakutan, apalagi jika yang kita lihat adalah ketika matahari dan bulan ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi di jagat raya ini. Sungguh sangat mengerikan bagi kita, dan semoga apa yang kita kaji menjadikan hati dan fikiran kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah-ibadah kita semakin khusyuk karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil-'ilmi wa zayyina bil-hilmi wa akrimna bit-taqwa wa jammilna bil-'afiyah. Demikian tadabbur kita pada kesempatan kali ini, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.